Oke, bertemu lagi dengan saya Ignatius Ariano Putranto, dosen Prodi Akuntansi Universitas Anágah Dharma Yogyakarta. Kali ini saya mau menyampaikan beberapa materi mengenai database manajemen sistem. Kalau di video sebelumnya yang sudah saya unggah itu tentang uh, atribut dari suatu entitas, ya ini konteksnya permodelan data, maka sekarang yang akan saya bahas adalah bagian ketiga dari permodelan data yaitu relationship. Kalau bicara relationship tentu ini hal yang sangat relate gitu ya dengan kita semua kan gitu ya, apalagi yang kaum kaum muda itu kalau bicara tentang relationship ya pasti sangat relate banget gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat relationship dalam database itu konteksnya seperti apa. Nah, ini pertanyaannya, what is relationship in database context kan gitu ya. Sekali lagi saya masih mengacu dari buku Modern Database dari bukunya Hover. Nah, kalau dari bukunya Hover, maka konsepnya seperti ini. A relationship is an association representing an interaction among the instances of one or more entity types that is of interest to the organization. Jadi, kalau dari konsep dasarnya sih tidak jauh berbeda dengan yang kita pahami ya. Kalau kita bicara tentang kisah percintaan itu kan relationship itu berarti hubungan gitu ya antar dua orang misalnya. Nah, maka konteksnya di sini juga masih sama. Ya, relationship dalam konteks basis data itu adalah hubungan ya atau asosiasi yang mewakili interaksi antar anggota dari satu atau lebih jenis entitas yang ada dalam suatu organisasi. Nah, kenapa di sini disebut satu atau lebih tipe entitas? Karena nanti ketika kita sudah sampai pada materi degree of relationship atau tingkatan hubungan, kita akan melihat bahwa ada hubungan yang terjadi hanya pada satu jenis entitas, kemudian ada juga hubungan yang terjadi di dua entitas, dua jenis entitas atau lebih. Ya. Nanti akan kita sampai ke sana. Tetapi pada intinya adalah relationship dalam basis data itu merujuk kepada hubungan yang menunjukkan interaksi antar anggota dari satu jenis entitas atau lebih dari satu jenis entitas. Nah, maka poin berikutnya kalau kita bicara tentang relationship, penekanan yang pertama adalah relationship as a verb phrase name. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin ketika kita bicara tentang entitas, kita bicara tentang atribut, salah satu poin yang mendasar yang tidak boleh kita lupakan adalah nama entitas dan nama atribut itu kata benda atau noun. Nah, kalau sekarang ketika kita bicara tentang relationship atau hubungan, maka konsep dasarnya adalah menggunakan kata kerja untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antar entitas. Maka kalau teman-teman pernah melihat entity relationship diagram gitu ya, ketika melihat entity relationship diagram pada lambang garis yang menunjukkan hubungan itu pasti nama hubungannya dalam bentuk kata kerja. Misalnya hubungan antara customer dengan order. Ya, customer dengan order ini kan entitas kata benda. Nah, biasanya hubungannya itu diberi nama melakukan pesanan misalnya, atau ordering atau memesan gitu ya. Customer melakukan pemesanan. Nah, itu kata melakukan pemesanan ini biasanya merujuk pada
relationship yang terjadi antar entitas itu. Atau misalnya lagi entity relationship diagram tentang mahasiswa dan mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu. Nah, mengambil di sini ini bisa dijadikan sebagai nama dari suatu hubungan antar entitas. Nah, kemudian poin yang kedua, relationships and their characteristic represent business rules. Dulu di awal teman-teman yang mengambil mata kuliah di BMS sudah belajar tentang business rules gitu ya. Nah, dari konsep business rules itu, kalau kita buat permodelan data, maka business rules itu diwakili oleh relationship ini dan juga karakteristik dari relationship. Ada dua jenis karakteristik relationship sebenarnya yang dikenal, yaitu tingkatan hubungan atau degree of relationship dan kardinalitas. Ini juga nanti akan kita bahas di video berikutnya. Nah, kemudian poin berikutnya yang disampaikan oleh Hofer adalah kalau kita bicara tentang relationship, maka ada dua hal yang juga harus kita pahami, yaitu yang namanya relationship type dan relationship instances. Dan kedua hal ini adalah hal yang berbeda satu sama lain. Bedanya apa? Relationship type itu didefinisikan sebagai meaningful association between or among entity types. Jadi jenis hubungan itu konteksnya adalah asosiasi yang memiliki makna tertentu antara jenis entitas yang terkait. Itu relationship type. Sementara kalau relationship instance itu konteksnya adalah an association between or among entity instances. Jadi kalau jenis hubungan itu berarti hubungan yang memiliki makna tertentu antar jenis entitas, maka kalau relationship instances itu adalah hubungan antar entity instances ya, yang merupakan bagian dari jenis entitas tertentu. Nah, setelah ini nanti saya berikan contohnya biar lebih mudah dipahami. Yang penting adalah relationship type dengan relationship instance itu berbeda. Nah, ini contohnya. Ini contoh relationship type. Ada hubungan antara tipe entitas employee dengan tipe entitas course ya. Maka karena di sini ada hubungan yang bermakna antar dua jenis entitas, maka ini disebut sebagai jenis relationship atau jenis hubungan. Maka kalau ditanya jenis hubungannya apa dari gambar ini, kita bisa menjawab jenis hubungannya adalah hubungan many to many. Nah, lalu apa contohnya relationship instance itu? Contohnya seperti ini. Kalau tadi jenis hubungannya adalah hubungan many to many antara karyawan dengan course yang diambil, maka kalau relationship instance itu dia akan menunjukkan secara lebih detail. Di dalam jenis entitas karyawan ada berapa orang, kemudian di dalam entitas course ada berapa course yang tersedia. Nah, dari situ kemudian akan diperlihatkan bagaimana hubungan antar instansis dalam setiap entitasnya. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kalau dari sisi relationship instance itu terlihat bahwa karyawan yang namanya Chen itu mengambil dua jenis kursus, yaitu kursus C++ dan kursus bahasa pemrograman Java. Kemudian kita juga bisa mengambil makna lain, ya. Misalnya ternyata dari relationship instances ini
ada kursus yang tidak diambil sama sekali oleh karyawan yang ada di perusahaan, yaitu kursus Visual Basic. Nggak ada yang ngambil ini. Kemudian informasi lain yang bisa kita dapatkan, misalnya karyawan yang namanya Melton itu mengambil 3 jenis kursus, C++, bahasa COBOL, dan Perl. Nah, dari sini artinya apa? Artinya hubungan yang muncul dalam konteks relationship instances ini tidak akan terlihat di relationship type. Kenapa? Karena kalau yang di relationship type yang terlihat hanya seperti ini, bahwa ada hubungan antara karyawan dengan course. Karyawan di perusahaan itu mengambil kursus, tapi kan tidak terlihat siapa nama karyawannya dan kursus apa yang diambil. Kalau kita mau melihat lebih detail nama karyawannya siapa dan kursus apa yang diambil, maka kita bicara konteksnya relationship instances. Maka di sini disebutkan each line represents an instance of the complete relationship type. Jadi garis-garis ini menunjukkan bagaimana hubungan antara karyawan dengan course-nya. Nah, kemudian hal berikutnya yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau kemarin kita sudah membahas tentang atribut yang dimiliki oleh entitas, nah sekarang ternyata ada juga atribut yang dimiliki oleh relationship. Nah, perlakuannya bagaimana dan contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Di sini ada hubungan antara karyawan dengan course yang diambil tadi. Karyawan punya atribut, nomor karyawan ini sebagai identifier, maka hurufnya tebal dan underline ya. Kemudian ada employee name, ada tanggal lahir. Course itu punya atribut course ID ya, atau kode kursus, kemudian judul kursus dan topik yang tersedia dari setiap kursus tersebut. Nah, ternyata dari hubungan employee complete course atau karyawan menyelesaikan kursus, itu ternyata hubungan yang terkait dengan complete ini dia punya atribut. Atributnya apa? Atributnya adalah date completed. Loh Pak, kenapa date completed malah jadi atribut complete? Ya karena kalau kita mengambil kursus, ya kan, kita dinyatakan selesai mengambil kursus itu kalau memang sudah selesai ujian misalnya, atau memang kita sudah, kalaupun kursusnya tidak ada ujian, berarti ketika kita sudah sampai pada pertemuan terakhir. Nah, entah itu ujian saat kursus atau pada saat pertemuan terakhir dari kursus, itu kan pasti ada tanggalnya. Nah, maka tanggal terselesaikannya kursus itu menjadi atributnya dari complete relationship. Dia tidak akan bisa masuk ke atributnya course. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kursus itu kan tidak ada hubungannya dengan tanggal selesainya kursus kan gitu ya. Tanggal selesainya kursus ya berkaitan dengan hubungan complete ini ya. Misalnya saya mengambil kursus SAP katakanlah. Kapan dinyatakannya saya menyelesaikan kursus SAP? Ya nanti kalau sudah ujian dan lulus. Dan itu ada tanggalnya. Nah, tanggal dinyatakan saya ujian dan lulus SAP itulah atribut dari complete relationship. Maka di sini disebutkan the attribute that completed is in a rectangle connected to the complete relationship line. Karena tanggal ini akan menjadi penghubung antara si karyawan dan kursus yang diambil. Nah, maka ketika ada
relationship yang punya atribut itu nanti akan menyebabkan munculnya konsep baru dalam hal relationship, yaitu yang disebut sebagai associative entity. Maka konsepnya adalah an associative entity is an entity type that associates the instances of one or more entity types and contains attributes that are peculiar to relationship between those entity instances. Ya, jadi entitas asosiatif ini adalah entitas ada tipe entitas yang menghubungkan setiap instansis dari entitas yang terkait gitu ya. Di mana sebenarnya entitas asosiatif ini sebenarnya adalah atribut dari hubungan yang menghubungkan kedua entitas itu. Nah, karena muncul entitas baru yang disebut entitas asosiatif, maka agar tidak inkonsisten dengan konsep entitas yang dulu kita pernah pelajari, ya, maka associative entity itu juga dilambangkan dengan gerund. Ya. Gerund itu kata benda yang sebenarnya berasal dari kata kerja. Kalau dalam konsep bahasa Inggris seperti itu. Ya. Lalu jadinya bagaimana? Jadinya nanti seperti ini. Karena tadi di gambar yang awal, hubungan antara employee dengan course itu dilambangkan dengan hubungan complete, dan complete itu punya atribut tanggal selesainya kursus, maka muncullah di sini entitas baru, yaitu entitas asosiatif. Namanya adalah certificate. Kenapa disebut atau diberi nama certificate? Ya karena kalau kita menyelesaikan kursus, maka akan ditandai dengan adanya sertifikat. Loh Pak, apakah berarti terus hubungan komplitsnya hilang? Sebenarnya tidak hilang, hanya kalau dalam suatu entity relationship diagram, relationship-nya punya atribut, maka sebaiknya relationship yang punya atribut itu diubah menjadi associative entity. Maka jadinya seperti ini. Dan associative entity itu lambangnya adalah kotak, tapi ujungnya membulat. Ini kalau versinya Hover ya. Karena nanti di buku yang lain bisa berbeda. Dan karena kita menggunakan buku Hover ya, kita ikuti notasi yang dia pakai. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Kalau relationship itu sudah diubah menjadi entitas asosiatif, ya, di mana entitas asosiatif ini sebenarnya merepresentasikan relationship, tapi karena dia sudah berubah menjadi entitas, maka di antara entitas dengan entitas asosiatif tidak perlu diberi nama relationship lagi. Itu tidak masalah. Ya, karena ini kan sebenarnya awalnya adalah suatu relationship. Ya, ini because the associative entity represents the relationship. Ya, karena ini sebenarnya adalah relationship, jadi kita tidak perlu menulis nama relationship-nya lagi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai atribut. Ya. Yang namanya entitas pasti punya atribut. Dan associative entity ini muncul karena relationship punya atribut yaitu date completed. Ya, maka di sini muncul date completed sebagai atribut dari associative entity yaitu certificate. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah kita kan tidak bisa memakai atribut tanggal terselesaikannya kursus sebagai identifier. Ingat kemarin di materi sebelumnya, identifier itu adalah atribut yang unik yang bisa membedakan antara satu entity instances dengan entity instances lainnya. Nah, karena tanggal tidak bisa jadi atribut karena tanggal itu tidak unik gitu kan, ya kan? Maka perlu dicari atribut yang sifatnya unik dari sertifikat. Apa yang unik? Maka yang unik adalah certificate number.
Loh Pak, tapi ada seminar yang sertifikatnya nggak ada nomornya. Ya memang kadang kita juga dapat yang seperti itu, tetapi pada hakikatnya sebenarnya kalau saya sudah menyelesaikan kursus misalnya, maka di sertifikat itu harus ada tanggal, harus ada nomor sertifikatnya. Nah, kemudian kondisi yang seperti apa sih yang sebenarnya mengharuskan kita mengubah suatu relationship menjadi entitas asosiatif? Hofer mengidentifikasi ada 4 kondisi di sana. Yang pertama, yang bisa diubah menjadi associative entity adalah all the relationship for the participating entity types are many relationship. Ya, jadi yang bisa diubah itu adalah relationship yang sifatnya many to many. Maka contohnya seperti ini. Ya, awalnya kan ini gambarnya. Karyawan, hubungan antara karyawan dengan course itu sifatnya many to many. Ya kan? Nah ini bisa diubah menjadi associative entity. Ya, hubungannya ini. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua adalah the resulting associative entity type has independent meaning to end users and preferably can be identified with a single attribute identifier. Jadi konteks yang poin kedua ini adalah entitas asosiatif ya, itu harus punya makna yang independen terhadap user. Ya, maka di sini keterangannya sertifikat itu punya makna independen terhadap user. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang sertifikat itu kan nanti makna dari sertifikat itu memiliki independensi yang besar bagi masing-masing user yang mendapatkan sertifikat tersebut. Kemudian yang kedua, can be identified with a single attribute identifier. Ya. Setiap sertifikat itu punya nomor, di mana nomor sertifikat ini yang nanti akan menjadi identifier dari entitas asosiatif. Kemudian kondisi yang ketiga, the associative entity has one or more attributes in addition to the identifier. Maka tadi kita melihat bahwa awalnya hubungan antara karyawan dengan course yang diambil ya, itu mempunyai atribut date completed has one identifier. Jadi kalau ada relationship many to many di mana relationship-nya nggak punya atribut ya jangan dipaksakan jadi associative entity. Ya, ini adalah atribut asli dari relationship-nya. Maka ketika relationship itu diubah jadi associative entity, ya atribut ini harus tetap muncul. Kemudian yang keempat, the associative entity participates in one or more relationship independent of the entities related in the associated relationship. Artinya adalah entitas asosiatif itu nanti akan istilahnya berpartisipasi gitu ya, akan terlibat dalam satu atau lebih relationship yang independen pada entitas yang terkait dengan hubungan dalam asosiatif entity itu. Maka di sini penjelasannya, both employee and course are mandatory participants in the two relationship with course certificate. This is exactly what occurs when you have to represent a many-to-many relationship as two one-to-many relationship. Jadi maksud poin keempat ini adalah kalau ada hubungan yang ada asosiatif entity-nya, maka nanti si asosiatif entity itu akan terlibat dalam hubungan yang independen dengan entitas-entitas yang terkait. Contoh di sini sudah disebutkan employee
dan course itu punya hubungan dengan certificate. Maka ketika kita bedah gambarnya dari sini, ya, akan muncul dua jenis hubungan many to one terhadap masing-masing entitasnya. Hubungan many to one yang pertama itu yang di sini ya, antara employee dengan certificate itu hubungannya many to one atau one to many. Ya. Kenapa? Karena setiap karyawan itu kan pasti akan mendapatkan sertifikat, ya kan? Kalau sudah selesai, kalau konteksnya hanya dua ini. Sementara di sisi yang lain, sertifikat itu kan tidak hanya diberikan kepada satu karyawan, tapi diberikan kepada banyak karyawan. Itu hubungan one to many yang pertama. Kemudian hubungan one to many yang kedua adalah antara sertifikat dengan course itu sendiri. Kalau secara independen itu hubungannya satu ke banyak. Kenapa? Karena setiap course itu akan ada sertifikatnya dan sertifikat itu akan muncul di semua course kan gitu. Jadi ini menjelaskan yang nomor 4 bahwa satu asosiatif entity ini, certificate itu akan berpartisipasi, akan terlibat di satu atau lebih hubungan yang independen. Ini hubungan yang independen nih. Kenapa disebut independen? Karena dalam konteks ini kita akan melihat bahwa yang kotak merah ini berarti hanya hubungan antara employee dengan certificate, dan yang biru itu hubungan antara course dengan certificate. Jadi yang tadi awalnya sebelum jadi associative entity itu hubungannya many to many, begitu dibuat associative entity menjadi dua macam hubungan one to many. Ada dua hubungan satu ke banyak dari associative entity certificate. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di video yang pertama. Setelah ini kita akan mendiskusikan tentang degree of relationship atau tingkatan hubungan ya, yang biasa terjadi ketika kita akan membuat permodelan data. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.